Hidayati, CGP Angkatan 4 Kabupaten Grobogan dari SMP Negeri 1 Tawaharjo. Waalaikumsalam, ada apa Bu? Sedang sibuk ya? Ya ini kan besok kan kita mau ada ujian sekolah, jadi saya mempersiapkan untuk materi-materi yang harus dipelajari anak. Ada apa ini? Berarti ini benar waktunya saya nggak ganggu waktu Bu itu ya? Enggak, ada apa? Ada. Ya pengen berkunjung saja sama Bu Hid, pengen ketemu Bu Hid. Dan siapa tahu nanti kan saya lama gak ketemu Bu Hid. Gitu, nggak ada apa-apa ini, benar. Nggak ada apa-apa. Pengen mengunjungi Bu Hid, pengen ketemu. Kan kita lama gak ngobrol Bu Hid. Enggak, saya lihat akhir-akhir ini kok Bu Endang kurang ceria gitu loh. Ada apa? Lah itu loh Bu Hid masalahnya. Saya itu bagaimana ya Bu Hid ya? Hati saya itu seperti agak gimana gitu. Nggak ada apa toh? Bu Hid kan tahu saya itu kan sudah menerima P3K. Oh, nah terus apa? Kenapa dengan ketika Mas? Sudah turun, jadi mau tidak mau kan saya harus mutasi dari sini Bu Hid. Nah, terus apa yang menjadi apa? Tujuan dari pertemuan ini? Kenapa jenengan Sebetulnya pengen kan dengan saya? iya merasa berat berpisah sama teman-teman. Bu Hid juga tahu saya di sini itu lama, lebih dari 15 tahun Bu Hid. Ya, saya Lebih tahu. 17 tahun ya. Iya. Iya. Terus sama teman-teman, sama semuanya itu sudah seperti keluarga. Jadi hubungan yang sudah erat sekali seperti keluarga. Terus tiba-tiba nanti saya keluar dari sini, saya tuh punya perasaan takutnya nanti tali silaturahminya nanti jadi terputus. Kan karena jarang ketemu itu Bu. Nah, terus masalahnya apa Bu Endang dengan P3K tadi? Ya, sebetulnya sih inti masalahnya bukan di saya akan berpisah dengan teman-teman itu. Sebetulnya pokok permasalahannya itu ada pada sekolah tujuan saya nanti. Sekolah tujuan, maksudnya gimana dengan sekolah tujuan? Gini loh Bu Hid, saya itu kan P3K-nya itu diterima di SD. Di SD? Iya Bu Hid, saya di SD. Saya kira di SMP masuknya kemarin. Oh, itu kemarin aku gini Bu Hid, waktu pendaftaran itu untuk jurusan saya, untuk formasinya yang ada di Kabupaten Grobogan itu sedikit. Jadi saya itu mau tidak mau harus berpikir memutar otak. Oh, berarti ya, jenengan pindah ikut jalur kedua itu. Sebetulnya tahap pertama saya sudah ikut. Iya. Tapi saya ikut daftarnya itu di SD karena yang linear dengan jurusan pendidikan matematika itu di sekolah desa. Saya mau pilih yang di matematika itu banyak pertimbangan karena formasinya sedikit tadi pasti gagal. Karena bagaimana? Karena di sekolah-sekolah lain itu banyak yang serdi, banyaknya sekolah Indo. Pasti saya kan nggak mungkin memenuhi itu tadi kriterianya. Makanya saya banting setir
terakhir ambil yang di SD. Nah, terus Tahap pertama ya hambatannya apa? untuk hambatannya untuk saat ini sebetulnya belum saya temui, tapi sudah ada bayangan, Iya, ibaratnya gangguannya yang akan gangguan dihadapi pikiran, di iya. tujuan nanti terus apa? Begini, Bu Hit kan tahu ya, saya itu passionnya itu kan S1 pendidikan matematika. Oh iya. Ya, nah dari awal itu sasaran ngajarnya itu kalau nggak di SMP, SMA dan SMK. Sedangkan anak-anak siswa yang saya hadapi untuk saat ini itu anak-anak yang ibaratnya ABG, masuk di usia pra remaja dan remaja, yang pola berpikirnya itu gimana ya, sudah agak-agak tahu dalam artian anak tersebut sudah pernah sekolah di SD selama 6 tahun, sudah mendapatkan pendidikan dasar, sudah memiliki modal membaca, berhitung. Jadi ibaratnya kita sudah terima barang jadi, kita tinggal memoles. Terus kemudian nanti kalau saya SK nanti kan otomatis langsung pindah mutasi ke sekolah yang baru, sekolah di SD. Nah, siswa anak yang akan saya hadapi itu lain dengan yang ada di SMP, produk yang sudah jadi. Jadi nanti dari segi usia mereka lebih muda, lebih kecil, ibaratnya modal pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pendidikan itu juga minim. Jadi bisa dikatakan kita yang membentuk dari dasar, dari awal. Oh, berarti intinya Bu Endang merasa kurang percaya diri kalau nanti mengajar di SD begitu. Bukan hanya kurang percaya diri, Bu Hit, lebih kompleks dari percaya diri. Saya punya perasaan mampu tidak, karena selama ini saya sama sekali belum pernah menghadapi anak-anak yang seusia anak SD, antara rentang 7 sampai 12 tahun. Sedangkan selama ini yang saya hadapi itu antara anak 13 sampai 15 tahun. Sudah ibaratnya anaknya tuh sudah misalnya diajak komunikasi itu sudah jalan. Nah untuk anak-anak SMP ini kan selama pengalaman saya mengajar ya, selama hampir 17 tahun itu untuk mendekati mereka itu lebih enak. Jadi saya kalau sama anak SMP dalam mengajar, mereka merasa saya itu bukan guru mereka, tapi mereka merasa saya ini partner mereka. Jadi dengan memposisikan saya itu sebagai partner mereka, jadi mereka tuh bisa menerima apa yang saya sampaikan, tidak ada perasaan takut, tegang, atau perasaannya tidak enak lah. Itu yang membuat mereka nyaman dengan saya, dan saya pun sudah mulai nyaman dengan mereka. Jadi bisa saya simpulkan kalau Bu Endang itu lebih percaya diri mengajar di SMP, tapi kurang percaya diri dengan di SD. Padahal nanti ketika mutasi kan berada di SD. Nah, menurut Bu Endang, gangguan yang dapat menghalangi Bu Endang untuk mengajar di SD itu apa? Yang pertama itu dari cara berkomunikasi. Selama ini saya komunikasi dengan anak-anak itu menggunakan bahasa yang to the point. Ya karena sudah dewasa Ya lagi karena ya, sudah besar ya, dewasa. bisa menerima apa yang saya Ya. ucapkan, terus tahu maksudnya saya itu bagaimana. Mereka udah tahu. Bayangan saya nanti ini baru bayangan itu Ya. dengan anak
usah SMP gitu ya. Nah, saya yang ada di pikiran seperti itu. Aduh, bagaimana terus misalkan nanti saya mau pakai metode mengajar, misalkan yang banyak diselingi dengan permainan-permainan kayak gitu. Berarti kan Bu Endang ini punya kelebihan di menyelipkan guyonan, kemudian bermain dengan belajar. Nah, itu kan bisa Bu. Nah, solusinya Bu Endang nanti kalau di SD bagaimana? Kalau kemarin istilahnya berkaca dengan masalahnya kemarin ya, bagaimana saya itu mengajar anak SMP itu kemarin itu saya sering melihat video-video tentang pembelajaran tutorial istilahnya ice break di dalam kelas. Tapi kan kalau kemarin itu kan khusus untuk usia SMP. Iya, dalam belajar mengajar SMP berarti untuk kedepannya saya harus sering dan banyak melihat tutorial-tutorial misalnya ice breaking untuk pembelajaran kelas di SD. Bagus itu untuk nah, kemudian berarti prioritas Bu Endang untuk saat ini sudah yakin untuk di SD. Kalau untuk yang yakin kan istilahnya kan berdasarkan SK itu kan yang mau tidak mau lah istilahnya kan ya harus ke sana. Tapi untuk yakin istilahnya yakin percaya diri terus untuk terjun langsung sama anak-anak SD itu masih butuh banyak modal. Menurut Bu Endang, strategi apa yang akan Bu Endang gunakan untuk supaya nanti ketika Bu Endang sudah menempati posisi sebagai guru kelas di SD itu, Bu Endang merasa enjoy atau nyaman? Ya mungkin saya akan istilahnya sharing tukar pengalaman. Mungkin kalau perlu saya ikut pembelajaran di kelas guru SD. Saya ingin melihat secara langsung, tidak hanya melihat di YouTube, tidak hanya melihat tutorial. Saya ingin melihat langsung merasakan bagaimana masuk di dalam kelas. Ikut
perasaan saya menjadi lega, menjadi plong, beban yang saya rasakan menjadi lebih ringan. Kesulitan, hambatan yang sekiranya menjadi bayang-bayang saya yang akan saya hadapi dalam